Halo semuanya, nama saya Muhammad Ikram, NIM 0513604777, Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas revisi 2 tugas saya terkait pemrograman berbasis website. Di sini saya telah mensubmit, namun Pak Dharma ini memberikan saya petunjuk untuk merevisi tugasnya dengan catatan karena saya tidak menggunakan Mastage. Kemarin saya fokus di metode DOM. Saya harus mengubah kemungkinan keseluruhan daripada tugas saya ini, yang mana codingnya telah saya buat. Di sini saya akan memaparkannya satu persatu. Di sini pada saat saya merevisi, saya telah memperbaiki coding-coding yang ada di sini di bagian tracking, stock, dan di bagian HTML-nya ya. Ada 2. Nah, di masing-masing ini saya telah menggunakan Vite ya, dan Mastage-nya. Tracking misalnya. Nah, di HTML ini telah menggunakan foo. Saya telah menggunakan model di model foo-nya sebagai penghubung ya antara satu dan yang lainnya. Selanjutnya di sini tracking di stock saya menggunakan foo juga. Di sini model foo, model content foo. Terus penggunaan data binding, list, rendering, point, penilai sambil di bahan ajar mungkin di bahan ajar Nah, di sini bahan ajar kita menggunakan binding dengan menggunakan foo sesuai ketentuan soal ya. Saya bukain soalnya. Tugas praktik juga. Nah, jadi kita harus menggunakan foo sebagai fungsinya dan juga vtext gitu. Vtext else juga vshow. Kita buka di sini. Nah, ini saya telah menggunakan di stylenya ya, velse, menggunakan velse, terus vshow juga. Vif, vshow model, saya menggunakan sesuai soal ya, Pak. Terus saya akan langsung saja mungkin Pak watchernya. Saya mungkin menjelaskan dulu satu persatu revisi saya ini. Tadi penggunaan binding sudah, vhtml udah, vtext udah. Sekarang vbinding class ya Pak ya. Saya menggunakan warna secara dinamis dengan batch status hijau untuk aman, merah untuk kosong. Batch-nya. Mungkin kita buka aja langsung di sini live server. Nah, di sini batch-nya aman, tersedia ya Pak ya. Kalau ini stok menipis, dia berwarna merah jika tidak aman. Seperti itu. Selanjutnya saya ke bagian
computed method. Untuk mengelola logika, saya memisahkan antara method dan computed. Di sini computed. Di sini computed dan metodenya di bahan DO. Monitoring DO computed. Nah, jadi monitoring dia sendiri dan tracking. Nah, ini computed, Pak. Nomor DO dia pakai watcher. Jadi dia auto update gitu, Pak. Jadi dari nomor DOUT 003 nanti kalau kita mau masukin data lagi dia bakalan ngurut gitu per tahunnya 2026 langsung di sini, dan dia akan langsung ngurut 2003 jika kita menambahkan DO yang baru seperti itu. Terus mari kita run aja dulu, mungkin kita coba, Pak. Di sini saya menggunakan rina@ut.ac.id, rina 123. Untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, saya akan mengetes satu-satu. Ya, di sini informasi bahan ajar bisa, tidak ada error, Pak ya. Di sini tracking pengirimannya. Nah, di sini tidak error, Pak ya. Terus saya ke laporan monitoring. Monitoring dapat diklik. Ini kalau kita mau memonitor, saya menggunakan pop-up. Terus rekap bahan ajar. Ini fungsinya berfungsi dengan baik. Terus history transaksi. Jadi sudah lengkap dan tidak ada error, Pak ya. Selanjutnya saya akan pulang lagi ke sini. Di sini coba kita logout lagi, rina@ut.ac.id, passwordnya rina123. Oke. Di sini saya mengerjakan tugas jam 4.54. Maka dia akan menampilkan selamat pagi Rina Wulandari sesuai dengan data yang ada di sini. Datanya namanya Rina Wulandari. Saya ngikutin yang ada di sini. Ya, ini dia Rina. Selanjutnya kita ke bagian informasi bahan ajar, Pak ya. Di sini untuk memudahkan siswa untuk menambahkan bahan ajar. Jika di Jakarta udah ada ini bahan ajarnya. Jika kita ingin menambahkan bahan ajar, misal kode MSI M1440, judulnya metodologi science. Misalnya pilih kategori, pilihan kategori dia di mana, misal Denpasar, lokasi raknya di misal aja D32, harganya 150.000 misalnya. Jumlahnya kita mau ngasih jumlah yang misalnya menipis, Pak ya, berarti dia akan berwarna kuning, dan menipis itu di jumlah di bawah 10, misal 4 catatan. Matkul pilihan, simpan. Ya, telah berhasil dengan emoticon ini dan ada animasinya. Oke, sekarang kita cek.
Denpasar ya. Metodologi sains yang saya tambahkan tadi, matkul pilihan seperti itu. Terus kita cek di monitoring progress DO, rekap bahan ajar mungkin ya. Telah ditambahkan bahan ajarnya. Terus di watcher ya, kita lihat, cek, pilih ekspedisi, manual, pilih paket PS misalnya. Tanggal 19 ini otomatis siapa ya, sudah ada kalendernya. Misal tanggal 19 ini Mei, tambahkan DO. Misalnya Siti Nurhaliza lagi yang mau memesan nih. Manual input namanya Siti Nurhaliza misalnya. Oke. Dia menggunakan Express buat DO. Nomor DO-nya DO 2026001. Ini telah menggunakan vbind karena ini menggunakan watcher. Di bagian sini, Pak. Nah, ini history yang terakhir itu di 2025. Sedangkan ini di 2026. Itulah salah satu fungsi dari watcher. Kita bisa melacak ini dengan bantuan ini, memudahkan pengguna untuk mengupdate, pilih status. Misalnya di sini kan telah dipesan dan masih pending. Jika admin dari paketnya ingin melanjutkan proses pemesanannya, dia akan mengupdate dikirim atau dalam perjalanan. Misalnya nggak mungkin kan langsung dikirim, dia harus ke perjalanan dulu, misalnya dari Jakarta ke Merak misalnya. Misalnya perusahaannya tuh di Jakarta, deskripsi pesanan telah diterima, sedang disortir aja, eventnya bertambah, berhasil, status tracking diperbarui, seperti itu. Dan ini telah berubah statusnya menjadi dikirim, Pak, kirim. Nah, terus di laporan ini saya akan ke monitoring. Nah, selesai delivernya 1, total DO-nya 4. Nah, ini yang DO yang terbaru. Kita bisa monitoring di laporan ini. Seperti itu. History transaksi coba. Ini telah nge-link juga, Pak ya. Kita menggunakan Foo untuk menghubungkannya tadi. Siti Nurhaliza Express 1-2 hari, paket UT 001, tanggal pengiriman itu tanggal 19 dengan jumlah biaya 120.000. Nah, kita bisa mengecek detail trackingnya di sini. Seperti itu. Ini sangat memanjakan mata, Pak ya, sudah polos, sudah bagus lah. Ini juga ada efek dari transparannya, jadi kita nggak jenuh gitu melihatnya. Saya berikan ini emoticon juga agar menandakan bahwa ini titik tempatnya, seperti itu, Pak. Tadi apalagi ya, watcher sudah, penggunaan properti sudah, penggunaan kondisional. Terus
Voucher kedua real time input stock, menentukan jumlah bonus. Ya, saya rasa di sini saya telah menjelaskan keseluruhan dari tugas saya. Mungkin nanti untuk detailnya saya akan tuangkan di bagian sini nanti di tahap-tahapan saya. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.